Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita terus melihat kitab Ayub pasal 12 yang disampaikan oleh Pimpin. Di depan dikatakan, yaitu tuturan dari pembicaraan dari Bildad. Kemudian yang pertama dari Elifas, kemudian Ayub menjawab. Setelah itu pembicaraan dari Bildad, kemudian dijawab oleh Ayub. Semuanya sampai di pasal 11 itu anjuran dari Sofar, kemudian dijawab oleh Ayub. Di sini jawaban dari Ayub agak panjang sampai pada pasal berapa ya? 17. Ini satu jawaban yang panjang dalam tema percaya pada Tuhan, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ayat 1 sampai 6 itu poinnya pertama. Mengaku orang tidak memahami akan penderitaan, tetapi Ayub menjawab, mengapa kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mengerti pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Perkataan tiga sahabat ini adalah dari pemantauan mereka, dan siapa yang tidak tahu? Apa perlu kamu omongkan? Semua itu Ayub tahu. Kalau kamu mengatakan Ayub bersalah, lebih baik terus terang beritahu apa kesalahannya. Lebih awal mengingatkan dia. Sekarang melihat Ayub dalam penderitaan. Kamu menurut prinsip yang atau cara keagamaan untuk mengatakan Ayub, memutuskan Ayub bersalah sehingga dia menghadapi penderitaan, ketika sahabat ini tidak mengerti penderitaan dan tidak mengerti akan kehendak Allah. Sesungguhnya di ayat keempat, orang yang benar akan menjadi tawanan. Aku menjadi tawan sesamaku. Aku akan mendapat jawaban Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tawanan. Dan dikatakan di ayat ke-6, tetapi para amanah, para orang perusak, tentrama mereka membangkit murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Sesungguhnya yang tidak dimengerti mengapa orang menghadapi penderitaan dan orang fasik akan dibangkit akan tentram. Ini membuktikan perkataan tentang hukum tabur tuai, yang menaburkan jahat mendapatkan kejahatan, yang baik mendapatkan kebaik. Itu bukan prinsip dari Allah. Dan siapa mengerti akan penderitaan? Mungkin kita akan memikir, kalau Ayub tahu bahwa di surga ada peperangan rohani, mungkin akan lebih baik. Tetapi saya percaya pertolongan tidak besar. Walaupun dia tahu ada peperangan, harus bagaimana? Kamu akan terus bertanya mengapa. Mengapa kamu mengizinkan? Mengapa kamu memberikan setan untuk menggerakkannya? Mengapa begitu sadis? Kita pun akan bertanya mengapa. Manusia dalam penderitaan sangat menderita. Jiwanya sangat menderita. Lebih baik mati daripada hidup. Dalam keadaan penalaran itu tidak bisa menghapuskan penderitaannya. Lebih baik mengaku, saya tidak tahu mengapa. Saya sangat tidak mengerti. Saya tidak tahu. Sungguh aku tidak tahu. Tapi Allah baik. Dia akan menolong aku.
Dia akan menuntun aku. Dia akan memberi aku kekuatan untuk terus berjalan. Ayat kelima di sini dikatakan, penghinaan bagi orang-orang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Satu pukulan orang yang tergelincir. Hari ini saya di penghinaan karena aku tidak bersalah kepada Tuhan. Bencana jauh dari aku. Jadi penghina orang-orang yang aman memberikan penghinaan bagi aku. Hal yang sedikit. Adakah begitu besar? Dibesar-besarkan di hari-hari aman kita. Tidak mengerti akan sakitnya orang, dan dalam penderitaan orang, hanya orang yang menderita baru tahu apa itu penderitaan. Orang yang kehilangan keluarga, tahukah kamu sakit kehilangan itu? Rasa sakit kehilangan itu. Kamu jangan menggunakan satu penalaran kematian itu hal yang wajar. Orang sudah tua akan mati. Apakah demikian bisa menyembuhkan sakitnya, perasaan sakitnya? Seperti jarum, kalau tidak menusuk pada tubuh, tidak tahu akan sakit, maka tidak dapat mengerti rasa sakit dan mengira orang membesar-besarkan perkara. Saya ingat berapa tahun yang lalu waktu saya melahirkan anak yang pertama. Sebab saya bukan karena sakit masuk rumah sakit. Di saat menanti di ruang rumah sakit, aku masih ketawa. Tetapi di sebelah saya seorang perempuan lagi sakit sangat menderita sampai menangis. Aku di sebelahnya. Aku menghina interaksi sakitnya. Perlukah demikian? Adakah begitu sakit? Pada saat interaksi sampai pada saya lebih sakit dari mereka. Aku tidak lagi berani menghina, sebab kamu merasakan sakit jadi pada melahirkan anak kedua, saya menghadapi sungguh bisa sakitnya demikian. Jadi dalam penderitaan atau pada waktu yang aman, jangan mengatai orang lain, mengatai diri sendiri. Sedap di dalam proses keadaan sangatlah sulit. Jangan terus memikir, sesungguhnya di mana kesalahanku? Mengapa orang itu harus demikian terhadap aku? Mengapa aku berbuat salah? Mengapa Allah membiarkan semua itu? Mengapa Allah lagi mengajar saya apa? Kita bersama memandang kepada Yesus. Tuhan Yesus tahu apa itu sakit. Dia tahu apa hati yang terobek. Dia tahu apa itu penghinaan. Tahu itu apa namanya sakit, apa yang namanya tidak bersalah, apa namanya kehilangan, apa itu perpisahan antara hidup dan mati, atau apa itu diperjualkan, apa nama keterbatasan. Dia pun tahu. Dia mengerti. Jadi kita percaya, kita tidak mengerti, tetapi Yesus membawa kita melewati. Poin kedua ayat 7 sampai dengan 11. Nafas kehidupan ada di tangan Tuhan. Tidak tahu bagaimana Ayub meneliti alam semesta. Di ayat 7 sampai dengan 8. Dia berkata, boleh bertanya kepada binatang, bertanya pada burung di udara, bertanya pada bumi, bertanya ikan yang di laut. Mereka pun tahu, makhluk ciptaan tahu.
Mereka tahu segala sesuatu, segala kehidupan, siklus kehidupan, nafas manusia ada di tangan Allah. Mereka yang diciptakan pun tahu segala sesuatu dari Allah. Dari Allah. Tidak ada yang tiba-tiba. Kesusahan datang dari Allah. Kesusahan datang dari Allah. Mendadak burung yang ditangkap, orang ditangkap juga itu dari Allah, tetapi mereka tidak mengerti mengapa. Tetapi yang diciptakan mengerti. Semua dari Allah. Dengan hukum tabur tuai tidak ada konsep. Kalau Allah berkuasa atas segalanya, berkuasa atas hidupmu dan aku, tanpa seizin Allah, bencana tidak akan datang pada kita. Kita ada di dalam tangannya. Dia memegang kita sangat erat. Dia tidak akan menjatuhkan kita. Hidup kita ada di dalam tangannya. Tidak ada orang yang bisa mengambil kita. Kita hanya percaya. Kita percaya berada di dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Perkaranya, apakah kamu percaya akan Dia? Percayakah kamu ada di dalam tangannya? Atau kamu sangat memberontak? Apakah bisa dipercaya terus atau aku mengandalkan diriku sendiri? Kita melihat alam semesta, kita lihat makhluk yang diciptakan, segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Masih adakah yang tidak bisa Dia topang? Adakah kelemahan, kesusahan kita Allah tidak bisa menolong kita? Nafas kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya ingat waktu putri saya yang pertama, awal 10 tahun saya sangat susah. Sebab waktu dia lahir ada pembuluh darah yang tidak normal pada lehernya dan semakin membesar seperti tumor yang ada di lehernya. Saya sebagai mama saya sangat sakit hati. Mengapa bisa demikian? Apakah saya salah makan? Apakah saya minum obat Cina atau makan makanan yang salah? Saya terus berpikir. Orang di sekeliling saya tidak ada, hanya saya di situ yang bergulat. Dokter berkata tidak apa-apa, tidak perlu makan obat dan juga tidak perlu dioperasi. Untuk di check up saja. Semakin besar dia mungkin akan mengecil. Tetapi saya tidak percaya. Karena perkara ini saya tidak bisa mengendalikan. Saya belajar berdoa. Saya terus berpegang kepada Allah dan saya berseru kepada Dia. Engkau Allah yang Maha Kuasa, segala sesuatu Engkau sanggup. Dan saya sungguh percaya kepadamu. Besok kamu bisa melakukan mujizat. Waktu aku bangun, aku bisa melihat mujizat. Mengapa engkau tidak melakukan? Aku sungguh percaya engkau Allah yang Maha Kuasa. Aku terus berdoa. Sangat-sangat akhirnya saya mendengar Allah berkata kepada saya, aku akan menyelesaikannya. Allah berbicara kepadaku. Saya sedikit mendengar Allah menjawab doa saya. Tetapi pada saat Dia berkata kepada saya percaya. Kamu berkata kamu menyelesaikan, engkau selesaikan. Maka aku sangat gembira. Kemudian saya tidak lagi gelisah. Tidak lagi merasa seperti langit rubuh. Tidak lagi khawatir akan putri ini
besok akan bagaimana. Akhirnya setiap tahun membawa dia cek di rumah sakit. Dokter cuma melihat-lihat, tidak ada obat, kemudian pulang di rumah. Dan saya bertanya kepada dokter kapan akan mengerut, akan mengecil. Menurut pengalaman ada yang sampai 10 tahun. Jadi iya, baik. Sampai pada putri saya umur 10 tahun. Saya ketemu ke dokter. Mungkin itu tumor itu sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kalau ada baiknya kulit yang berlebihan itu dikerat saja. Akhirnya sungguh sudah tidak ada. Tidak tahu bagaimana saluran pembuluh darah itu sudah tidak ada. Dan hidup anak saya ada di tangan Allah. Saya tidak perlu khawatir, sebab nyawa kita ada di tangan Tuhan. Tidak perlu khawatir. Kalau kamu sekarang lagi sakit, keluargamu lagi sakit, kamu percaya kepada Allah, nyawa ada di tangan Tuhan. Dengan tenang, dalam keadaan apapun, dapat dengan tenang. Kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Dalam perkara ini apa maknanya? Saya tidak lagi bertanya mengapa, tetapi saya tahu banyak sekali kebaikan yang dari Allah. Selangkah demi selangkah kita mengikuti Dia. Apakah kita bisa langsung percaya? Saya mengerti dalam proses sangatlah memberontak. Di poin yang ketiga ayat 13 sampai dengan 25, dalam kegentaran, ketakutan tetap memuji pada Allah. Mengapa saya berkata Ayub dalam kegentaran? Sebab dia berkata sendiri, dia tidak tahu mengapa hal ini tiba-tiba datang, seperti dia dipukul oleh Tuhan. Kita lihat ayat-ayat ini. Ayub di sini memuji hikmat, pengertian pengetahuan Allah. Tetapi yang di temanya dia hanya tertuju pada Allah perusak. Di ayat 14 dikatakan Allah membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Dia menangkap seseorang, maka tidak ada yang dapat melepaskannya. Ia membendung air, keringlah semua. Bencana kekeringan, kalau dia melepaskan air, maka tanah air akan dilanda. Yaitu kebanjiran. Dia mengatakan banyak sekali kuasa, tetapi yang dia katakan yang membawa merusak atau bencana. Kemudian yang ia katakan kuasa yang membinasakan, bukan hanya terhadap orang berdosa, ya, tetapi yang tidak dapat kamu pikirkan. Kita terus melihat dia di situ menjadi penggiring, mengguling, baik itu hakim, raja-raja, para imam, para tua-tua, para pemuka, semua orang ini Allah mempunyai kuasa yang merusak di dalam diri mereka. Ini menyatakan keadaan Ayub waktu itu. Mungkin itu hal yang membengkok akan rupa arah, sebab penderitaan ini sangat sakit. Sanubarinya sangat menderita kalau datang dari Allah.
maka aku sulit untuk percaya Allah mengasihi aku. Allah, apakah Dia adil? Tetapi kuasanya nyata. Kuasanya nyata. Sebab dikatakan kuasa yang menjadikan dia takut. Allah takut, tetapi dia percaya untuk memilih meninggikan Allah. Dia tidak meninggalkan Allah. Seperti yang dikatakan orang-orang ini, keadaan mereka, tapi saya terpikir pada negara mereka dibinasakan waktu mereka dibawa dalam pembuangan, bukan orang benar atau orang jahat, semuanya bersama menghadapi. Mungkin pada saat itu pembaca perlu melihat, harus takut akan Allah. Allah punya kuasa memberi yang menghakimi. Pada saat keadaan datang, akan menjadikan orang takut. Tetapi Allah itu nyata. Kita tetap bisa berpegang kepada Dia. Dia Maha Pengasih. Kita bisa berdoa kepadanya. Maka Allah akan membawa kita meninggalkan kesengsaraan kita. Dan juga di dalam ayat-ayat ini, setiap kata dia menyebut Allah dengan panggilan Dia. Aku, Dia. Hubungan ini seperti ada jarak. Aku, kamu, itu hubungan agak dekat, itu perorangan dan langsung. Kita melihat hubungan antara aku dan dia. Hubungan antara Ayub dan Tuhan ada jarak. Seperti sulit untuk didekati. Seperti tidak dapat dicari. Yang tidak bisa langsung menjawab, tidak bisa langsung berbicara kepadanya. Ini hal yang sangat menyakitkan di dalam kegelapan, di dalam kelam. Di mana Engkau Allah? Teman-temanku berkata demikian, mengapa Engkau diam saja? Bukan mengapa Engkau tidak berbicara kepadaku? Sakitnya. Seperti dia sangat jauh dari Allah. Hubungan antara aku dan dia. Saya mengalami sakit. Sakit ada satu kegunaan yang tidak bisa dihindarkan. Pada saat apapun dia tetap sakit. Yang mendesak kamu untuk mencari Allah setengah tahun. Dari paha saya sampai ke bawah sangat sakit. Sakit yang tidak tahu dari mana, semakin sakit. Ingat waktu sampai di bulan 5 suatu hari. Saya sakit hanya bisa berbaring. Sambil nangis sampai saya nangis. Saya merasa lebih sakit dari saya melahirkan. Walaupun saya tahu sakit akan berhenti, tapi paha ini sakit, tidak tahu sampai kapan akan berhenti. Bagaimanapun yang aku perbuat, aku harus menahan sakit. Aku terus nangis. Saya di sini menemukan saya seperti sahabatnya Ayub. Sebab setelah saya menangis, tidak lama saya mulai mengaku dosa. Saya mengira sakit saya, penyakit saya ada sangkutannya dengan dosa-dosa. Sakit ini membuat saya mengenal diri saya sendiri. Mengapa reaksi saya pertama kali demikian? Satu yang sangat aneh.
Rupanya di dalam saya banyak sekali seperti keagamaan dan hukum tabur tuai dan banyak bingkai hukum-hukum. Saya merasa diri saya tidak cukup baik. Saya tidak tahu apa yang tidak tahu apa yang membuat saya salah. Saya pasti lagi mengajarkan saya mengaku dosa adalah salah satu cara. Tetapi saya berterima kasih kepada Tuhan. Berapa waktu kemudian Roh Kudus menghentikan sakit. Dalam pikiran saya dari kecil sampai dewasa, satu-satu perkara yang terjadi kepada saya yang dulu telah saya lupa. Dan saya menekan diri saya sendiri. Saya tidak tahu dengan kata-kata untuk berdoa. Saya terus menangis kepada Tuhan. Iya, saya ditindas sama orang. Mereka membuli aku. Sungguh hal yang tidak adil. Ya, saya sangat sakit. Tidak tahu mengapa. Tubuh saya sakit, jiwa saya juga bersamaan waktu juga ikut sakit. Tiba-tiba saya mendengar Bapa Surgawi berkata kepada saya, "Mengapa kamu tidak memberitahukan kepadaku?" Iya, saya tidak pernah beritahu. Dan terpikir oleh saya berdoa kepada orang lebih banyak daripada diri saya sendiri. Saya tidak satu-satu perkara beritahukan kepada Allah. Artinya, rupanya saya tidak tahu mengasihi diri saya sendiri. Jadi hubungan saya dengan Allah, aku dan Dia. Kalau tak ada perkara yang terjadi, saya tidak mencari Dia. Dan lebih banyak lagi saya mencurahkan isi hati saya kepada saya. Saudara semua, rupanya Allah sangat menghargai hubungan aku dan kamu lebih banyak daripada aku mengira aku bersih. Bersih atau tidak bersih, tidak peduli. Yang penting aku menghargai engkau, aku menghargai hubungan dengan engkau. Ini dalam waktu saya merasa sakit, saya belajar hal yang sangat berharga. Hari ini saya bisa berdiri di sini karena rasa sakit ini telah berkurang. Pada saat Allah memulihkan tubuh saya, bersamaan waktu Dia membawa saya perlahan untuk kembali lurus. Yang terjadi waktu saya sakit. Pada saat sakit, manusia akan berhenti dan berpikir. Bertanya pada Allah. Sebab Allah sangat ingin kita mendekat kepada Dia. Banyak lepas dari penderitaan ini bukan yang kita pikirkan, sebab saya bisa lepas dalam berpikir karena satu kata atau satu petunjuk. Jadi kita sangat penting, yaitu untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh, untuk mencurahkan hati kepada kita dalam doa. Jadi saudara semua, mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak bisa berdoa demikian. Kita tidak bisa melepaskan bingkai-bingkai kita yang sudah lama. Dan juga kita masih terus menurut konsep atau prinsip yang kita menurut perkiraan kita yang lama. Jadi Roh Kudus akan menolong kita agar di dalam setiap penderitaan kita
di hari-hari yang aman, di dalam damai, kita berpegang pada Allah selangkah demi segala untuk mengikuti. Tahun ini hari yang terakhir dalam renungan pagi. Kita kembali dalam tahun ini. Adakah hubungan kita lebih dekat dengan Allah? Adakah pengalaman yang kita alami agar kita lebih mengenal kita bersyukur kepadanya? Seumur hidup kita belajar dalam keadaan apapun. Percaya hidup kita di dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita.
Tuhan, bersyukur dan terima kasih Engkau Allah yang berkuasa, Engkaulah Raja, Engkaulah yang menciptakan hidupku, Engkaulah yang membangunkan hidupku, segala kehidupan kami ada di dalam Engkau. Engkaulah Allah yang berhikmat di dalam segala hal. Aku bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami tahu segala sesuatu di dalam tangan-Mu. Tapi ada kalanya di dalam kami berdiri di pihak orang yang lagi menderita, kami akan menghina mereka dan merasa penderitaan mereka itu biasa-biasa saja, dan merasa dalam berdoa selesai, dan semua yang di dalam berdoa kita bisa serahkan kepada Tuhan, tetapi kami tidak dalam satu hati dalam merasakan. Saudara semua, kita menghadapi keluarga atau orang rumah, kita mempunyai satu hati. Kita terhadap keluarga tidak sehati, kita tidak dapat merasakan perasaan orang lain. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami terhadap sesama kami dalam kesusahan mereka, mengeluarkan mereka dalam kepahitan, mereka mencurahkan semua itu, kami tidak mau mendengar. Kami merasa pelukah demikian. Kami tidak sehati, kami tidak merasakan. Terhadap seruan orang lain kami tidak dapat merasakan. Bagaimana melepas dari segala kesusahan, kami tidak tahu perasaan orang lain, kami ingin mengajar, ingin kami lepas dari segala ini, tetapi kami sungguh-sungguh lebih lagi menyakitkan orang yang dalam kesakitan. Kami tidak mengerti. Mohon Engkau beri kami telinga mengerti akan perasaan orang lain, dan punya telinga yang mau mendengar. Tuhan, tolong kami agar kami dengan penalan kami tidak sehati melihat orang lain menderita. Kami hanya dengan bingkai-bingkai hukum, dengan tabur tuai, kami akan menghakimi orang lain. Apakah aku bersalah? Apakah aku berbuat salah? Tuhan, mohon Engkau tolong aku pada saat menghadapi penderitaan, menghadapi dalam perpisahan, atau saat menghadapi segala yang menyakiti. Tuhan, kami dapat menemani mereka, bukan terus untuk mengatai mereka atau menghakimi mereka, atau tidak merasa tidak perlu perkara ini dibesarkan, hal ini cepat berlalu. Tetapi pada saat penderitaan, dia pun tidak tahu hari-harinya kapan akan berlalu. Bagi mereka tidak berdaya, hal yang putus asa. Tuhan, mohon Engkau berikan kami orang-orang yang tak punya hati ini, dan lebih banyak lagi agar kami mengerti akan mereka, dan mengerti akan mereka, dan memberikan kasih kepada mereka. Tuhan, di dalam kasih kami seperti segerombolan orang mengelilingi orang yang dalam penderitaan,
di dalam orang-orang yang dalam penderitaan berdiri di tengah-tengah, tetapi kita ada di samping. Satu persatu dosa-dosa itu dilemparkan ke wajahnya dan memberitahu kepada dia, kamu berbuat salah, kamu makan salah, kamu menimbun-nimbun banyak masalah. Jadi hari ini tubuhmu jadi demikian. Kamu akan menderita, hidupmu dalam menderita karena kamu menghadapi banyak hal yang salah. Saya melihat orang-orang dengan menggunakan label dilemparkan kepada orang yang menderita itu. Orang yang menderita itu, dia tidak berdaya untuk membela diri. Tetapi kita satu persatu mendapatkan dosa-dosa, menyatakan dosa-dosa kepada orang itu. Dan saya melihat orang yang melemparkan dosa-dosa itu, mereka pun seperti tak berdaya. Sungguh kita pun di dalam penderitaan kita sendiri. Kita tidak berdiri dalam posisi mereka, berdiri dalam pandangan mata mereka untuk mengerti. Tuhan, Engkau melihat hidup kami tak berdaya, kami sangat lemah. Kami sangat ingin menyatakan kami punya hikmat, tetapi kami tidak bisa masuk di dalam hati sanubari mereka, dan kami tidak mengerti mengapa Tuhan segala penderitaan ini, kesusahan ini, di dalam segala hal Engkau letakkan di dalam hidup kami. Sebab kami tidak percaya kepada Engkau, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Setiap tahun hari-hari kami yang kami alami, sesungguhnya kami tidak bisa melihat Engkau Allah yang berkuasa, sehingga kami tidak bisa mengerti orang lain. Kami tidak sehati, dan walaupun ada orang yang menderita, kami tidak bisa menangis bersama dengan dia. Kami tidak bisa menyertai mereka. Tuhan, ampunilah kami begitu acuh tak acuh, tak punya kasih di dalam penderitaan. Kami tidak melihat Yesus Engkau bagaimana menderita. Tuhan, ampunilah kami. Setiap kali merenungkan pada saat Engkau disalibkan, kami tidak begitu merasakan. Tuhan, mohon Engkau memberikan kami untuk merenungkan kembali, merentungkan kembali akan rasa sakit ini. Engkau disalah paham. Tiada orang yang mengerti tujuan Engkau datang di dunia ini. Di saat Engkau lahir, Engkau diolok-olok, dihina orang. Yang Engkau lakukan, walaupun hal itu yang baik, Engkau menyembuhkan yang baik dan benar. Engkau menyembuhkan banyak orang, Engkau menolong banyak orang, tetapi sebagai gantinya, yaitu cemooh orang lain, penolakan dari orang lain. Tuhan, hidup kami demikian. Kami pun hari ini demikian. Kami mengalami, kami tidak dimengerti, tidak bisa diputuskan. Tuhan, Engkau melewati hari-hari sulitmu. Pada saat Engkau berkeputusan untuk disalibkan, itu adalah hal yang maha besar. Tetapi orang-orang di sekitarmu mengolok-ngolokmu, menyalahkanmu, mengejekmu. Pakaianmu satu-satu dirobek dan menolak Engkau adalah Raja dan Tuhan. Dan orang murid-murid yang mengikutimu satu persatu meninggalkan Engkau. Tuhan, rasa sakit ini yang tidak bisa kami mengerti, tetapi Engkau menanggung semua yang sakit ini, yang penolakan, perpisahan,
Tuhan, Engkau buka mata kami agar kami lebih dalam lagi merasakan penderitaan ini yang merobekkan isi hati. Peradaan pada saat ditolak orang, sampai diri sendiri pun, penderitaan sampai diri sendiri tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan, buka mata kami, melihat Engkau, mengerti akan Engkau, merasakan yang Engkau rasa, perasaanmu, segala pengorbananmu. Di dalam roh kami, Engkau membawa kami masuk. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau, agar kami jangan berdiri di dalam menghakimi orang lain tentang yang baik dan jahat, agar kami jangan menghakimi orang lain. Di dalam kesusahan kami tidak bisa keluar. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, bahkan kami pun tidak tahu di manakah Engkau ya Tuhan. Di saat ini saya mengundang saudara-saudari semua, pada saat kamu pada tidak ada jalan keluar, saya mengundang Engkau duduk di lantai. Saya mengundang Engkau duduk di lantai. Engkau beritahu kepada Yesus, sekarang aku ingin mencurahkan isi hatiku kepada Engkau. Di dalam tidak ada jalan keluar. Mohon Tuhan tolong kami. Di dalam kesusahan, saya yang mengundang kami untuk duduk di lantai. Ya Tuhan, kami ingin memberitahukan kepada Engkau, Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami hanya perlu akan Engkau. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Tuhan, di dalam nafas kami, hidup kami ada di dalam tangan Engkau. Engkau yang menolong kami. Saudara semua, kita beritahu kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tolong kami. Sungguh kami tidak melihat di mana ada jalan keluar, merasa ada kesusahan. Tahun ini 2023, renungan pagi yang terakhir. Tapi Tuhan, kami masih tetap merasa susah, tetapi kami bisa mencurahkan isi hati kami kepada Engkau dan menolong kami setiap orang. Kami ingin berdoa dan mencurahkan isi hati kami. Walaupun dunia spiritual material tidak berita,
berubah, tetapi di alam spiritual, pada saat kami mau berdoa, mencari Engkau, Engkau pasti akan membuka jalan jalan keluar bagi kami. Bagaimana Pastor pimpin jalan keluar bersamaan waktu, kami pun berpegang pada ini. Tuhan, Engkau tolong kami. Pada saat kami tidak berdaya, kami berdoa dan berdoa. Pada saat kami tidak menyelesaikan pekerjaan kami, Tuhan, kami berdoa. Pada saat hubungan tidak dapat menyelesaikan hubungan dengan keluarga, lebih lagi kami kami mau berdoa kepada Engkau. Belum lagi hubungan antara perpisahan dan hubungan suami istri, anak-anak, bermacam-macam hubungan. Tuhan, ke hari ini kami datang kepada Engkau. Kami tidak sanggup melakukan apapun, tetapi kami bisa berdoa kepada Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami setiap orang. Adakah sesuatu yang bisa menghalangi kami untuk berpegang kepada, baik itu kesusahan, baik itu uang, baik itu perasaan kami, baik itu tubuh kami? Tiada yang satu hal yang lebih besar dari Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami. Pada saat kami datang di hadapan Engkau, kami memanggil Engkau, mencurahkan isi hati kami kepada Engkau. Bukan tema indahnya tema doa kami, tetapi kami hanya ingin mengikuti Engkau, hanya untuk mencari Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Haleluya. Kan saya tahu dalam kehidupan Ayub dia memilih untuk memandang kepada Allah dalam kesusahannya, terus untuk memandang anugerah Tuhan. Ini iman kepada Allah. Dan saudara semua, pada tahun ini yang terakhir dalam renungan pagi, saya sangat ingin terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah kita di masa lalu di tahun 2023, bagaimana Allah menuntun kita sehingga kita melewati tahun ini, baik itu kesusahan, baik itu hal yang gembira. Setiap langkah ada di dalam tangan Allah. Segala sesuatu Allah berkuasa dalam hidup kita. Mari bersama kita memuji Tuhan Allah kita. Apa yang kamu alami, baik itu besar kecil, baik itu kesusahan, kita bersyukur kepada Allah. Tuhan, Engkau menghargai aku, Engkau memberikan aku mengalami segala sesuatu ini. Kita bersama untuk memuji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Allah, memuji kepada Allah, meninggikan Allah kita. Haleluya. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih Tuhan, di tahun 2023 Engkau memulihkan hubunganku dengan anak putriku. Tuhan, ini sungguh luar biasa di tahun ini, semuanya karena anugerah-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Masa lalu aku menghadapi, hari ini Engkau
percayakan kepadaku Tuhan, dan juga mohon kepada Engkau agar hidup kami ada hubungan dengan aku dan kamu. Dan juga saya mengundang saudara semua untuk berdoa bagi diri sendiri agar hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara aku dan kamu, bukan aku dan dia. Dan juga kita janji dengan Allah agar hubungan antara aku dan kamu itu hubungan yang lebih nyata dan membawa segala hal kita yang berharga masuk bersama Yesus, masuk dan juga Tuhan, di tahun ini saya mencari Engkau tidak cukup, tetapi tahun ini aku berkomitmen untuk mencari Engkau, mencari Engkau agar hubungan aku dan kamu lebih naik. Mari kita berseru pada Tuhan, mohon Tuhan untuk menuntun hidup kita. Kita beritahu kepada Tuhan. Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hidup kami berbeda. Di tahun 2023, apapun yang kami alami, baik tinggi rendah, baik suka maupun duka, Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, Engkau tolong kami setiap orang membawa kasih-Mu untuk terus dari bawah pohon kehidupan. Dan saya memanggil saudara semua. Dan kita ada doa antar tahun nanti di tahun 23, tanggal 30. Kita memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita menghitung anugerah Tuhan. Semakin kamu bersyukur, semakin kamu diberkati. Haleluya, Tuhan, kami memuji Engkau sebab Engkau menyertai kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami untuk tidak menyerah. Saudara semua, tadi saat saya berdoa, saya mendengar satu gambar. Saya berikan kepada kalian. Kita seperti anak kecil. Allah Bapa menuntun tangan kita. Berjalan ke depan, tapi anak-anak suka bertanya, kapan sampai, berapa lama lagi, terus apa yang dilakukan, nanti makan apa, mengerjakan apa. Bapa,
Seberapa lama melelahkan? Bapa Surgawi dengan sabar menjawab setiap pertanyaan. Ada kalanya Dia tidak menjawab kita. Sebab seperti anak kecil memberitahumu, kamu juga tidak mengerti. Tapi anak kecil itu terus memegang tangan Bapa, dan Bapa terus memegang anak kecil itu. Pokoknya terus berpegang kepada Allah. Terus berpegang pada tangan Allah Bapa. Tidak mengerti, terus berjalan. Belum sampai, terus berjalan. Tidak tahu, terus berjalan. Yang penting berpegang kepada Allah. Membawa hubungan aku dan kamu masuk di tahun depan. Ini yang sangat penting. Ini sangat berharga. Mari kita bersama terima berkat. Allah Bapa, aku bersyukur dan berterima kasih memuji Engkau. Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami. Berpegang kepada Engkau sangatlah aman. Hidup kami di dalam tangan Engkau sangatlah damai. Tenang dan damai. Engkau penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasih, penuh maha pengasih, maha penyayang, penuh Engkau panjang sabar. Mohon Engkau membuang segala ketakutan di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mengambil segala penghalang, segala hal yang membuat kami tidak memahami kasih Engkau, semua yang membuat kami ketakutan, keraguan. Mohon Tuhan Engkau semuanya buang ini di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Punya iman yang simpel. Menyerahkan hidup di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Penuh, lebih banyak lagi percaya, lebih lagi terbuka, lebih lagi merindukan untuk berlari di hadapan Allah Bapa dan mencurahkan isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Roh Kudus memenuhimu, menuntunmu, selalu ada di hadapan Allah Bapa, menikmati hadirat Allah, penuh mendapatkan kekuatan yang baru, penuh dengan harapan, hidup penuh dengan bersyukur, dengan iman, masuk dalam tahun 2024. Sebab Allah akan membawamu mengatasi segala kesusahan. Tiada kesusahan yang dapat menghalangi kasih Allah kepadamu. Kiranya kasih Allah memenuhimu sebagai kekuatan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.